pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini, silahkan ketua kelas memimpin doanya. Aduh, silahkan. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, dapat kita berdoa minta kepada masing-masing berdoa mulai. Doa saya. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Masuk semua, Bu. Oh ya, kalau pelajaran nggak boleh bolos ya. Intinya kalau sekolah tuh harus berangkat terus, nggak boleh bolos. Siap, Bu. Apa yang ada yang masih ingat materi minggu lalu tuh apa? Konflik, Bu. Konflik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu siswa dapat mengaitkan realitas sosial dengan menggunakan konsep dasar sosiologi untuk mengenali ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Sebelumnya, bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat yang meliputi definisi gejala sosial dan ragam gejala sosial. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada gambar nih. Gambar sebelah kiri gambar apa ya? Gambar orang mudik, Bu. Yang sebelah kanan. Tawuran. Jadi manakah yang menurut kalian termasuk realitas sosial dan mana yang termasuk gejala sosial? Yang nomor 1 yang mudik itu termasuk realitas sosial, Bu. Yang nomor 2 gejala sosial. Alasannya kenapa kalau kok sebelah kiri itu termasuk gejala sosial dan sebelah kanan itu termasuk realitas sosial? Yang mudik termasuk realitas sosial karena mudik terjadi dengan maksud dan tujuan tertentu yang sering kita jumpai pada kehidupan masyarakat pada saat Lebaran maupun Tahun Baru, Bu. Terus yang tawuran kenapa termasuk realitas sosial? Gejala sosial, Bu, maksudnya, Bu. Oh iya, gejala sosial kenapa? Ya, karena tawuran melibatkan dan mengaruhi orang lain serta yang menimbulkan sebuah proses sosialisasi menyimpang dalam kelompok, Bu. Oke, baik, seperti yang telah disampaikan Caraka, jadi sebelah kanan itu mudik termasuk gejala sosial karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat Lebaran. Terus sebelah kiri itu termasuk gejala sosial karena tawuran itu merupakan hal-hal yang mempengaruhi orang lain dan dipengaruhi oleh orang lain. Untuk selanjutnya, jadi bisa disimpulkan bahwa realitas sosial itu berbeda dengan gejala sosial. Realitas sosial itu merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di kehidupan sekitar kita. Sedangkan gejala sosial merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku seperti individu yang ada di sekitar kita. Untuk perbedaan spesifik lagi mengenai realitas sosial dan gejala sosial, yaitu realitas sosial merupakan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan kita. Seperti realitas sosial yang berada di luar kemauan kita seperti adanya bencana sosial, bencana alam. Dan bencana alam itu merupakan di luar kemauan kita. Sedangkan gejala sosial merupakan fenomena yang menandai permasalahan dalam masyarakat. Ciri yang kedua yaitu kehadirannya bergantung pada masing-masing individu. Jadi realitas sosial itu tidak bergantung pada masing-masing individu karena realitas sosial pure terjadi tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Sedangkan gejala sosial dialami dan terjadi antara individu dan maupun kelompok dipengaruhi oleh orang lain maupun individu lain. Baik, untuk ciri yang ketiga yaitu realitas sosial dapat menjadi hambatan bagi seseorang individu, sedangkan gejala sosial itu mempengaruhi individu lainnya. Jadi realitas sosial itu cenderung ke makna, sedangkan gejala sosial itu cenderung ke apa yang terjadi. Jadi realitas sosial berupa makna, sedangkan
Sedangkan gejala sosial berupa apa yang terjadi dalam kejadian tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu ragam gejala sosial ekonomi. Ragam gejala sosial ekonomi itu spesifikasinya tentang kebutuhan. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka timbullah gejala sosial ekonomi. Untuk gejala sosial ekonomi, apakah ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, pengangguran. Oh iya, baik. Untuk contoh gejala sosial ekonomi yaitu contohnya itu pengangguran. Contoh lainnya yaitu kemiskinan. Untuk yang kedua yaitu ragam gejala sosial budaya. Ragam gejala sosial budaya itu terkait tentang keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya itu menyebabkan adanya gejala sosial. Gejala sosial itu seperti contohnya seperti party. Party itu akibat keanekaragaman yang timbul dari luar yang masuk ke Indonesia, menimbulkan adanya budaya party yang mengikuti budaya lain. Untuk yang gejala sosial yang ketiga yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam itu terkait dengan adanya lingkungan alam yang tercemar, mungkin ada yang rusak itu sehingga menimbulkan adanya gejala sosial yang berpengaruh terhadap kesehatan. Untuk yang ragam gejala sosial yang keempat yaitu psikologis. Psikologis ini cenderung timbul karena adanya perasaan sehingga menyebabkan adanya gejala sosial. Contohnya seperti pada gambar yaitu itu merupakan aliran sesat. Aliran sesat itu timbul karena adanya perasaan mengikuti adanya hasutan orang lain sehingga ikut dalam aliran sesat tersebut. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham. Kalau sudah paham, untuk melatih pemahaman kalian terkait materi ini yaitu silakan membentuk kelompok lalu kerjakan dan presentasikan ke depan kelas. Untuk kelompoknya sendiri silakan bisa berhitung dari 1 sampai 2. 1. Untuk kelompok 1 sebelah sini dan kelompok 2 sebelah belakang ya. Baik, Ibu akan beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan masing-masing soal tersebut. Di situ ada beberapa gambar mengenai ragam gejala sosial dan realitas sosial. Silakan kalian analisis mana yang termasuk gejala sosial dan mana yang termasuk realitas sosial serta jelaskan alasannya. Baik, apakah sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah waktu diskusi sudah selesai, maka silakan kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin mempresentasikan hasil bicara kelompok dari kelompok 1. Dari gambar pertama, gambarnya itu mengenai pencemaran lingkungan alam, dan ini masuk dalam gejala sosial gitu, karena pencemaran lingkungan termasuk gejala sosial lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Akibat pencemaran lingkungan, seseorang akan terkena penyakit dan dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua itu, kalau tidak salah ada gambar tasyakuran, gitu, acara tasyakuran. Ini termasuk dalam realitas sosial, karena adanya acara tasyakuran yang dilakukan oleh seseorang dapat termasuk dalam realitas sosial yang bersifat subjektif atau pengetahuan umum yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Yang ketiga ada realitas sosial. Ini kelihatannya seperti ada ketimpangan pendidikan di daerah yang pinggiran seperti itu. Karena ketimpangan pendidikan merupakan hal yang masih terjadi di sekitar wilayah yang ada di Indonesia, yang mungkin tidak dapat merasakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup atau memadai. Mereka harus menikmati proses belajar mengajar di fasilitas yang serba kekurangan atau seadanya, belajar di ruang terbuka disertai dengan fasilitas yang kurang.
Lalu yang keempat, ini ada gejala sosial. Gambarnya ini seperti kepadatan penduduk begitu, karena ini dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Akibat adanya kepadatan penduduk dapat menyebabkan terjadinya beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Diberi tepuk tangan untuk Mas Pandu. Baik, seperti yang dibilang Mas Pandu tadi, ternyata kalian tuh sudah bisa membedakan antara gejala sosial dan realitas sosial. Dan yang perlu diingat yaitu tentang realitas sosial itu terkait makna, dan sedangkan gejala sosial itu terkait apa yang terjadi dalam kejadian tersebut. Untuk melatih pemahaman kalian, seberapa paham kalian untuk materi kali ini, Ibu akan meng-share link quizzes. Untuk selanjutnya kalian akan mengerjakannya masing-masing, jangan ada yang menonton ya. Baik, Ibu akan share linknya, silahkan dikerjakan. Nah, soalnya sulit-sulit apa mudah-mudah sih? Mudah-mudah. Tapi ternyata ada yang salah sih di soal nomor 2. Kenapa soal nomor 2 salah? Kurang paham, Bu. Kurang paham. Oh, ayo mari kita bahas ya soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu terkait faktor struktural. Merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang dimaksud yaitu struktur yang tersusun pada tertentu. Faktor struktural dapat dilihat dari pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Maka yang termasuk contoh dari gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural. Kalian jawabnya apa? Itu Bu, yang interaksi antara individu sama kelompok. Jawabannya yaitu kerja bakti, karena kerja bakti itu dipengaruhi oleh susunan yang di atasnya, yaitu bisa jadi oleh RT, ketua RT maupun yang berada di lingkungan tersebut. Jadi faktor struktural dalam kerja bakti itu dipengaruhi oleh orang lain, sehingga kerja bakti itu termasuk gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural. Baik, sepertinya sudah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya Bu. Baik, Amartya, silakan. Jadi kesimpulannya itu Bu, realitas sosial ternyata berbeda dengan gejala sosial Bu. Gejala sosial dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Sedangkan realitas sosial suatu peristiwa yang memang benar-benar terjadi di sekitar masyarakat. Beri tepuk tangan untuk Amartya. Baik, seperti yang dibicarakan Amartya tadi, realitas sosial itu terkait makna, sedangkan gejala sosial itu terkait apa yang terjadi. Jadi gejala sosial itu meliputi gejala sosial ekonomi, alam, lingkungan alam, budaya, dan psikologis. Untuk menambah pengetahuan kalian untuk minggu depan, silahkan carilah dan jelaskan adanya ragam gejala sosial di sekitar tempat tinggal kalian. Lalu kalian tulis di folio dan dikumpulkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, mengakhiri kelas pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.